Kullu syai'in alaman. Makanya di sini ada yang hitam, kalau hitam, Iya. Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Kutub utara Nabi. ya. Ya. Kemudian yang merah kutub maghrib. Ya. Terus dia kuning. Ya. Nabi Ismail. Kutub selatan ya. Ya. Kemudian Abdul Somad Cakrabuana di Makomi. Yang putih, yang itu pi. Assalamualaikum. Ini semua apa? Miniatur daripada tadi. Kuning. Jadi jarak dari pintu itu kan Baitul Muqaddasah. Istilah bahasa Arab nggak ada istilah Baitul Muqaddasah, Bu. Iya, iya. Semuanya Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis ya. Kenapa? Kan ini mah asror, rahasia. Iya, iya. Masa harus sama dengan hadis? Baitul Muqaddasah. Ya kan? Ya. Ini tempat suci. Makanya orang macam-macam masuk sini bisa dilemparin ke balong. Iya, iya. Makanya setiap bulan Maulud pintu ini ditutup. Tutup. Karena yang hadir Iya. minal anbiya wal mursalin seluruh dari zaman Nabi Adam sampai kiamat hadir semua. Hadir semua. Oh, subhanallah. Ya Makanya kalau di Allah. tempat lain orang jarah di bulan Maulid, di tempat ini mah Maulid kosong karena Tamu. ruh para solihin semua hadir. Semua hadir. Satu, yang kedua, jarak antara Baitul Muqaddasah sampai ke tiang. Ini hadis. Yang mana, Pak? Coba Bapak langkahi dari sini. Ya. Kita mulai jalan. Itu arba'ina mailan. Ini 40 langkah ke sana. Seharusnya 40 mil jarak itu. Karena miniatur. Nah, maka jadi 40 langkah sampai tiang yang ada tiang hitam putih merah kan? Merah itu. Ya. Sebelah sananya. Oh, iya. Kan ada tiang dua kanan kiri. Oh iya, iya. Namanya royal dan sebelah kiri makom dan royal. Tiang yang sebelah kanan putih, Iya. sebelah ini makanya segitiga di sini. Oh iya, iya. Di atas ada bendera warnanya sopro, di bawahnya itu kuning, yang di atas abian, tulisannya Ismullahul A'dzam. Oh iya, iya. Ada kan? Iya, iya. Nah, dari sini ke sana ini hadis 40 ya, 40 langkah. Ini hadis ditulis dalam kitab Qurtubi halaman 133. Kitab Qurtubi. Halaman 133. Jadi semuanya ya alhamdulillah saya mendapat ya sekali-kali mendapat perintah dari beliau. Coba terjemahkan mana ayatnya, mana hadisnya. Gitu. Termasuk di sini bil haqi, bihaqi zabur, bihaqi taurat. Itu kan bineka tunggal ika di atas. Oh iya, benar kan? Ya, tiangnya ada 12 pan. Oh, tiangnya 12. Iya, tidak Itu maksudnya adalah ilmu keilmuan itu ada 12 tingkatan. iya. Kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA juga 3 3 tahun. tahun. Oh, iya. 12 ya. Ya. Bahkan sampai profesor pun saya dapatnya di sini. Kenapa ada prof di Rasulullah? Kalau umum menyebutnya syafaatul uzma, itu nanti di akhir kiamat kan? Iya, iya. Bapak kan sering mendengar atau kita semua sering mendengar di ceramah Maulid Nabi bahwa kita berharap dapat syafaat dari baginda. Nanti di hari kiamat. Kalau sekarang butuh nggak? Berarti nggak butuh kan? Nggak ada istilah itu. Maka istilah itu ditulis dalam kitab Burdah halaman 32. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli haulin minal ahwali muktahimi. Anjeuna teh kakasih diharapkan syafaatna dari segala bencana, berbagai hal yang bakal terjadi atau tumiba dalam bahasa Sunda. Nah, Burdah itu kitabnya Burdah, tulisan Syekh An-Nawawi Al-Bandani, ditulis di halaman 32.
istilah syafaat di akhirat di dunia disebut nusratun bi Rasulillah. Boleh dibaca YouTube saya Ustaz Didin Sanusi di sana. Oh ya, ada ya. Ya, Ustaz Didin Sanusi Ustaz Didin Sanusi. tentang nusrah bi Rasulillah, tentang harta amanah dan sebagainya. Itu penjelasan saya. Ceramah saya di waktu Atikro juga ada. Itu di berbagai tempat. Ini tiang, kembali ke tiang. Ini adalah surat Ali Imran ayat 44. Ya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin. Ya, mari ke sini, come here. Ya. Semua umat mau Zabur, mau Taurat, mau Injil, mau Quran. Quran. Umat Islam, Yahudi, Nasrani, karena Quran tidak pernah membeda-bedakan manusia. Iya. Dan Al-Quran Allah tidak menyebut manusia paling mulia ustadz atau kiai, enggak. Walaqad karramna Bani Adam. Allah itu memuliakan seluruh manusia. Bukan kiai, bukan ustadz, semua manusia harus dihargai. Itulah Al-Quran mengajak untuk menuju satu tujuan. Iya. Dengan atas dasar Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Dan jangan pernah mempertuhankan kepada yang lain selain kepadaku. Fakul sadu bi anna bersaksilah karena kami semua adalah kalangan Subhanallah. Ya Allah. gitu. Hanya di sini nanti coba aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Itu 12 Pak. Itu antara lain. Terus itu di sini ada dua fondasi dasar. Pertama kita membangun keluarga. Iya. Gitu kan? Baru kalau sudah keluarga is okay, naik ke negara. Maka keluarga adalah tembok dasar atau bangunan awal untuk membangun syahadatun thayyibatun itu maksudnya. Pokoknya kita pelajari, boleh kalau nanti kalau saat terbuka mah masih dibuka, saya bisa jelasin dari masjid satu, masjid jin, masjid kucing, masjid Samudra Bet, masjid Nabi Daud, semuanya 5 ini. Musola itu 5, Bu. Oh ya. Dan ini adalah ilmu-ilmunya para wali. Yang masuk ke sini itu sebetulnya kalau satu aja kita dapat ilmu ini, sama saja dengan kita dengan izin Allah dapat anugerah ilmunya Tuhan Syekh Abdul Qadir, ilmunya Syarif Hidayatullah, Sunan Kalijaga, Maulana Malik Ibrahim, kan Sunan Ampel gitu dan sebagainya sampai 9 aulia. Tujuan akhirnya adalah itu Asyura 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nuti minna wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebagian pun di akhirat. Gitu. Relasinya, sambungannya di sini. Makanya di sini ada kalimat putra pajar natak keluarga. Ini tugas kita di sini menata keluarga dulu. Haram jamaah sini berpoligami. Haram. Bapak suami istri datang ke sini sudah punya KTA, anggota jamaah di sini, bapak nikah, ya 2 misalnya ada poligami, tunggu aja seminggu Bu, mati. Gitu. Makanya jamaah di sini mah nggak boleh. Itulah yang dimaksud dengan yang beriman dan Tuhan. Itu dasar awal. Disebut maka Bambang Hidayatullah dengan Syarif Hidayatullah itulah orang yang mendapat kepercayaan dari baginda Rasulullah SAW. Itu intinya mah. Jadi kalau ibu bapak bertanya uangnya dari mana, ini uang Rasulullah bukan uang Haji Gani. Kalau saya jelasin makanya dari tadi saya senyum aja. Ya. Ini uang Rasulullah. Makanya di sini haram dibantu. Memang apaan itu kita? Memang kita punya apa tanpa Rasulullah? Jadi orang mau masuk neraka, masuk surga, keputusan sudah di tangan Rasulullah. Coba lihat. Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha.
Al-Hasr ayat 67. Allah sudah menyerahkan, memberikan mandat total kepada Rasulullah. Itu. Terlepas dari ABCD, pokoknya Allah mah tidak ikut campur. Silakan manusia sedunia ini mau dimasukkan ke surga semuanya, please. Tidak juga terserah. Maka Rasulullah lah yang mendapat mandat. Makanya si syahadat itu tidak bisa, tidak bakal jadi kalau sebelah. Asyhadu alla ilaha tidak dilanjutkan, sah nggak? Tidak. Ya, makanya. Dan pertanyaan berikutnya, who is this? The Prophet of Muhammad is the open him. Sah sebetulnya Muhammad. Bapak masuk masjid. Di masjid ada lapan Allah. Sebelah kiri Muhammad. Boleh nggak? Allah Adam, boleh nggak? Allah Jibril, boleh nggak? Pernah nggak Bapak pernah baca di masjid Muhammad bin Abdillah? Tulisannya begitu nggak? Enggak. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak coba sebut Adam alaihi, Yusuf alaihi, Zakaria alaihi, Ibrahim alaihi. Kenapa Muhammad mah? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah? Dosen mana yang pernah menjelaskan siapa sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada kan? Iya. Cuman itu mas saya nggak buka sekarang di pengajian. Ada kitabnya resmi dan itu Syekh Nawawi Al-Albani. Jadi saya berkenan kalau diizinkan beliau jelasin. Kalau tanpa perintah beliau saya nggak berani. Nggak berani. Orang saya mendekat aja nggak berani. Nggak ada orang nggak berani duduk di atas di sini, nggak ada Bu. Lalu nanti juga tahu lah siapa sebetulnya beliau. Nah, itu Pak, itu pertanyaan. Walaupun tadi istri saya sudah bilang bagus, wajar. Saya juga pertama begitu. Saya orang sini, datang ke sini, saya tidak bakal menerima siapapun yang ngajar saya urusan agama. Saya bilang, kalau tidak ada dasar Quran hadis. Jadi dodol masuk sini mah Bu. iya. Ilmiah, saintifik, keilmuan kita nggak ada apa-apanya. Masuk sini mah. Saya dapat gelar profesor itu gara-gara itu. Nusratun bi Rasulillah. Maaf, Bapak sudah profesor? Udah. Alhamdulillah. Kita ketemu orang hebat. Jadi dokternya saya 2016. 2018-nya saya dapat itu. Ya, ketika saya menjelaskan tentang syafaat, makna syafaat itu. Maka istilah nusratun bi Rasulillah saya hanya menemukan di sini. Apa cepat masuk? Istilah syafaat, sebutan itu disebut syafaat, tapi nanti di akhirat. Berarti kita tidak butuh di dunia, butuh pertolongan Rasulullah itu nanti di akhirat. Nah, istilah itu di dunia disebut nusratun bi Rasulillah. Dari mana saya ambil kali keterangan itu? Dari kitab Burdah halaman 33. Penulisnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Wala takunu nusrah bi Rasulillah illa bittiba'i sunnatihi wa tarki ala khilafi syariatihi wa dzalika huwa taqwa. Tidak mungkin kita meraih sukses tanpa Rasulullah, tapi syaratnya adalah takwa kepadanya. So, tanpa takwa nggak bisa. Makanya beliau tadi ABCD nggak mungkin. Memang uang siapa? Tidak bisa seenaknya kita pakai. Gitu. Yang dicekik Ijroim. Assalamualaikum. Punten ah. Saya nggak berani kalau tanpa izin beliau, saya nggak berani ke sini. Ini tempat diskusi atau? Ya, kadang-kadang dia menjelaskan. Kalau itu barangkali itu ritual Wonder Boy itu Oh, yang syafaatnya ya Allah. juga syafaat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Lagi bandera. Lagi bandera. Lagi bandera dulu. Ini rencana pesantren yang dibangun. Oh, yang kelihatan tadi ya, kita ingat
tadi makdan wasuariha, segala temboknya, dindingnya bertaraskan emas, perak dan berlian, maka di atas ini satu saja tiang bisa menghabiskan begini. Satu tiang. Ya, kali 60 berapa triliun. Jadi makanya di sini nggak cerita masalah rupiah. Apa sih sampah di sini rupiah? Nah itu, tapi kan kalau kita sebagai awam Pak ya, akan berpikiran dari mana gitu Bang ya. Iya, makanya saya bilang tadi, kekayaan itu milik siapa? Milik orang atau milik Allah? Milik Allah. Kalau Allah yang izinin, orang bisa menolak nggak? Ya iya. Aku tuh mau pingsan tahu. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Sedih aku tuh. Ini kan untuk mohon doa itu akan dibangun Global Medica membantu insan tidak mampu. Nilainya berapa? 3T, 15 hektar. 3 triliun. Ini tanahnya udah dibeli, udah dibayar. Sudah di daerah mana Pak? Di Sukasari. Sukasari. Ini nilai mata uang dari berbagai negara. Tadi yang 171 negara. Ya Kalau boleh Bapak boleh di sini duduk dipoto buat kenang-kenangan. Ya. Gitu. Enggak. Saya tidak tahu itu adalah Wali Songo yang jadi sepuh di Gunung Jati, Cirebon. Yang menegakkannya yaitu Bapak Hidayatullah pelaku. Bakunya. Oh, ya Allah. Makanya tadi itu Ya. isinya Ya. ini itu semua bangunan ini atas dasar keagungan Rasulullah yang dititipkan kepada Romo Insinyur Soekarno. Oh, ya Allah. Wafat diganti dilanjut sama Astagfirullah, ya Allah. Kita ngobrol-ngobrol dengan Profesor Ustadz Didin Sanusi di tempat musola Darul apa Pak? Darul Iman At-Tauhid. Darul Iman At-Tauhid. Tadi panjang lebar, walaupun belum semuanya dikupas, nanti kita lihat di YouTube-nya Ustadz Didin Sanusi itu lebih jelas. Terima kasih Pak Profesor Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.